Indonesia menyelesaikan pesanan 42 jet tempur Rafale Prancis di tengah ketegangan regional. Dalam konflik asimetris dan kontra pemberontakan, Angkatan Udara tetap berada di garis depan dalam upaya militer, fleksibilitas, reaktivitas, dan daya tembaknya yang tepat membantu memastikan kemenangan pasukan sekutu. Ketika program Rafale diluncurkan, Angkatan Udara Prancis dan Angkatan Laut Prancis menerbitkan persyaratan bersama untuk pesawat Omni Relais yang harus menggantikan 7 jenis pesawat tempur yang saat itu bertugas. Pesawat baru tersebut harus mampu menjalankan berbagai misi mulai dari pertahanan udara, superioritas udara, pengintaian, serangan presisi udara ke darat, dukungan udara jarak dekat, serangan anti kapal, pengisian bahan bakar, untuk pencegahan serangan nuklir. 3 varian. Dikutip dari situs Dassault Aviation, Sabtu, 13 Januari 2024, Rafale tersedia dalam 3 varian, yakni Rafale C dengan 1 kursi yang dioperasikan dari pangkalan darat. Rafale M1 tempat duduk untuk operasi kapal induk. Rafale B dengan 2 tempat duduk diterbangkan dari pangkalan darat. Ketiga varian tersebut memiliki badan pesawat dan sistem misi yang sama. Perbedaan antara versi Angkatan Laut dan Darat terbatas pada bagian bawah dan kait penahan. Rafale menjadi pesawat tempur Eropa pertama yang menggunakan radar pemindai elektronik. Dikembangkan oleh Thales, radar RBE-2 telah memperoleh manfaat dari upaya penelitian besar-besaran dan pengetahuan Thales yang tak tertandingi berdasarkan pengalaman. Dibandingkan dengan radar dengan antena konvensional, tingkat kesadaran situasional yang belum pernah terjadi sebelumnya dapat dicapai dengan deteksi dini dan pelacakan beberapa target. Dengan kelincahan sinar yang unggul dan daya komputasi yang luar biasa, RBE-2 menawarkan kinerja luar biasa yang tidak dapat ditiru oleh radar pemindaian mekanis. Proses menggabungkan semua data yang disediakan oleh semua sensor onboard dan offboard. Inilah yang membuat Rafale cukup unik. Penerapan penggabungan data multisensor ke dalam Rafale menghasilkan lintasan yang akurat, andal, kuat serta persepsi yang jelas tentang situasi taktis yang berkembang. Hal ini membantu mengurangi beban kerja pilot, mempercepat reaktivitas pilot, dan pada akhirnya meningkatkan kesadaran situasional di dalam dan di luar batas wilayah tempur. Ini adalah proses otomatis yang dilakukan dalam 3 langkah. Pertama, buat file track terkonsolidasi dan sempurnakan informasi penting yang disediakan oleh sensor. Kedua, mengatasi keterbatasan sensor individu mengenai panjang gelombang atau frekuensi, bidang pandang, resolusi sudut, dan jarak dengan berbagi informasi track yang diterima dari semua sensor. Ketiga, menilai tingkat kepercayaan track yang terkonsolidasi, menekan simbol track yang berlebihan, dan merapikan tampilan.